Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, sudah siap ya belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar masuk ke subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Di pembelajaran 1, muatannya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Nah, langsung saja. Untuk muatan bahasa Indonesia yaitu tentang kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan. Nah, jadi semakin anak-anak rajin membaca, maka kosakata yang dimiliki anak-anak itu semakin banyak. Begitu juga ketika anak-anak membaca tentang makhluk hidup atau tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup itu akan bertambah banyak. Nah, banyaknya kosakata yang dapat dipahami atau dapat anak-anak pahami itu digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, di sini Bu Guru punya teks bacaan tentang kelinci. Nah, jadi ini ya gambar kelinci. Yuk kita baca bersama-sama ya. Anak-anak juga ikut membaca ya. Kelinci adalah hewan mamalia yang terbesar yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki sepasang gigi depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari. Nah, itulah teks tentang kelinci. Nah, jadi setelah anak-anak membaca teks tentang kelinci ini tadi, anak-anak bisa mencari ciri-ciri hewan atau ciri-ciri kelinci sesuai dengan teks adalah. Nah, di sini ternyata ciri-ciri kelinci itu memiliki daun telinga berbentuk meruncing dan tinggi ke atas. Ini ya, daun telinga berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki sepasang gigi depan yang besar. Nah, kelinci juga makan sayur seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari. Nah, Bu Guru mendapatkan info ciri-ciri hewan ini berdasarkan teks yang ini. Nah, ini ya. Nah, jadi di dalam teks ini memiliki info ciri-ciri dari kelinci seperti itu. Jadi anak-anak tidak boleh malas membaca. Nah, di sini selanjutnya untuk anak-anak berlatih mengamati info dari teks atau kosakata yang ada di dalam teks. Anak-anak baca tentang pertumbuhan ayam ini, kemudian tugasnya adalah menyebutkan ciri-ciri hewan berikut sesuai dengan teks yang telah kamu baca. Nah, jadi anak-anak baca dulu untuk teksnya tentang pertumbuhan ayam. Nanti sebutkan ciri-ciri ayam berdasarkan teks yang di sini. Nah, jadi disesuaikan dengan isi teks yang ada. Nah, itu untuk muatan bahasa Indonesia hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah muatan matematika, yaitu tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nah, untuk di subtema 3 ini kita sudah mulai tentang perkalian ya. Setelah di subtema 1 kemarin anak-anak
belajar tentang penjumlahan bersusun. Di subtema 2 anak-anak belajar tentang pengurangan bersusun. Nah, di subtema sekarang, subtema 3, anak-anak belajar tentang perkalian bersusun. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal perkalian dengan cara penjumlahan berulang dan sifat pertukaran. Nah, untuk mengawali materi perkalian, kita akan belajar dulu tentang penjumlahan berulang dan sifat pertukaran. Seperti apa itu? Nah, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, di sini misalnya untuk cara penjumlahan berulang. Di sini ada teks bacaan. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Ketika ayam betina peliharaan Udin bertelur, maka masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, di sini jadi Udin itu mempunyai 2 ayam jantan dan 2 ayam betina. Setelah bertelur, masing-masing ternyata bertelur 10 butir dan kemudian menetas menjadi anak ayam. Jadi anak ayamnya itu berjumlah 10 dari masing-masing kandang. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, jadi ini ya tadi Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Jadi kandang pertama itu berisi 10 anak ayam, kandang kedua berisi 10 anak ayam. Jadi total anak ayam yang dimiliki Udin adalah, tinggal kita jumlahkan keduanya, 10 ditambah 10 atau 10-nya dikali 2. Atau bisa juga ditulis 2 dikali 10 karena 10-nya itu ada 2, maka hasilnya 20. Nah, jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang, dalam bentuk penjumlahan berulang, berarti 2 dikali 10 sama dengan 10 ditambah 10, yaitu sama dengan 20. Jadi 2 dikali 10 itu sama dengan 10 ditambah 10 ya. 10-nya ada 2. Seperti itu. Nah, yang contoh selanjutnya. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, dapat digambarkan seperti ini. Gambar pertama 12 ayam. Kandang kedua 12 anak ayam, kandang ketiga 12 anak ayam. Nah, hasilnya maka 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 12, maka hasilnya 36 anak ayam. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang, berarti 3 dikali 12, itu maksudnya 12-nya ada 3. 12 ditambah 12 ditambah 12 itu hasilnya 36. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat atau cara dengan penjumlahan berulang ya. Sekarang sifat pertukaran. Nah, jadi dalam perkalian 2 bilangan itu berlaku sifat pertukaran. Jadi ketika bilangannya dibalik maka hasilnya akan sama, tetapi untuk penjumlahan berulangnya itu berbeda. Nah, di sini 2 dikali 3 itu sama dengan 3-nya sebanyak 2 kali. Maka 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Itu sama dengan 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2. Nah, untuk penjumlahan berulangnya tapi berbeda, bukan 3 ditambah 3, tetapi 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya sebanyak 3 kali, itu sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini
5 dikali 4 itu sama dengan 4-nya itu sebanyak 5 kali. Maka 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 kali itu sama dengan 20. Nah, 5 dikali 4 itu sama saja dengan 4 dikali 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya 20. Jadi, 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5. Nah, yang anak-anak harus ingat bahwa ini ya, perkalian dua bilangan itu berlaku sifat pertukaran, tetapi untuk penjumlahan berulangnya itu tetap berbeda ya. Penjumlahan berulangnya itu berbeda, tergantung ini perkalian dua bilangannya. Nah, jika 5 kali 4, maka 4-nya ada 5 kali. Jika 4 kali 5, maka 5-nya sebanyak 4 kali. Nah, di sini contoh lainnya. Yuk dikerjakan bareng-bareng. 5 dikali 3 berarti 5-nya sebanyak 3 kali atau 3-nya sebanyak 5 kali? Ya, 3-nya sebanyak 5 kali ya. Maka 5 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, sudah 5 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 ya. Nah, berapa? 5 dikali 3, 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Maka 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, ini ada titik-titik. Nah, tadi ya sifat pertukaran 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2. Jadi kita tukar posisi, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Nah, maka jika 5 dikali 3 berarti jika 5-nya pindah ke belakang, maka 3-nya berada di depan. Seperti itu. Nah, untuk penjumlahan berulangnya, maka 5-nya itu sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5. 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. Nah, ternyata kita simpulkan dulu. Jadi, 5 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 5, yaitu sama-sama hasilnya 15, seperti itu. Nah, untuk belajar anak-anak di rumah, sebagai tugas 2 anak-anak, silahkan kerjakan 4 soal ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 soal. 2 soal pertama itu tentang penjumlahan berulang, tentang soal cerita seperti yang Bu Guru sudah contohkan tadi. Dan untuk nomor 3 dan 4 itu sifat pertukaran. Jadi nanti anak-anak jika belum paham boleh diputar ulang videonya atau nanti boleh bertanya langsung kepada Bu Guru ya. Nah, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Siap untuk belajar hari ini. Dan Bu Guru akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.